Welcome to Ngobrol. Ngobrol dong sahabat. Oke teman-teman, kali ini gue datang tamu sangat spesial. Kenapa? Karena dia adalah salah satu teman gue yang gue baru tahu ternyata kita satu kampus ya. Dan ini adalah seorang wanita pertama di tamu podcast yang mau datang akhirnya ke tempat Kohen. Jadi siapa dia? Mantan gebetan. Maksudnya pertamanya ya, kita temenan di Instagram. Oh. Chef, tolong jangan remehin kisah percintaan saya, Chef. Hari ini aku akan masak dessert, itu klepon berkuah, jadi isinya dalamannya itu ada custard filling, itu dari salted egg. Oke, sebelah gue ada Agnes. Hai, apa kabar? Thank you banget. Gus, kehormatan banget nih karena Agnes ini tamu wanita pertama loh. Ya, gue first lady ya di rumah ini. Mohon maaf, Ci. Ya, jadi gue baru tahu loh, ternyata kemarin kita ketemu di acara public expose di RAM ya. Iya, di RAM. Gue ngomong gue lu aja ya. Boleh, Ini tanpa filter kan. Oh iya, Gue tipenya observan soalnya. Iya, gue jadi kemarin tuh di invite ya buat datang lah gitu. Gue baru tahu, ternyata kita ini satu kampus loh. Iya, kita satu alma mater ya Pak. Walaupun cabut dulu. Kalau sampai lulus soalnya. Ya lo seangkatan sama ini juga lah, perhotelan tuh? Enggak, gue Bukan. product design. Oh, product design. Okay. Jadi awalnya emang mau ambil perhotelan, cuma karena gue tuh trauma itu sama perhotelan. Karena gue pernah kerja di hotel dan gue trauma lah sama cara kerjanya. Jadi gue sempat cuti setahun buat kerja, and then gue baru memutuskan untuk ambil apa nih di UPH kan gue kemarin buat merek sorry ya. Jadi gue ambil apa nih di kampus itu kan jurusan apa yang kayaknya berguna nih buat gue. Terus akhirnya gue ambil desain produk. Gue decide itu karena background keluarga gue tuh kan semua rata-rata desainer. Oh, I see. Selain makanan ya desainer. Jadi emang kita kan kerjanya itu di kontraktor. Jadi gue pikir kalau gue ambil desain produk nih kayaknya bakal nyambung deh sama kerjaan gue gitu. Tapi uniknya gini loh, Mas. Apa tuh? Gue baru tahu ya. Gue baru tahu banget lo itu seorang master chef. Ya, betul. Season 10? Gue season 10 ya. Nah, terus gue ada satu video viral tuh. Apa tuh videonya? Lu bikin apa ya makanan? Kenapa ditanya sama Jenel? Kenapa bikin nih? Karena patah hati gitu. Iya. Viral loh kan? Iya, itu viral banget. Jadi sampai hari ini pun masih dibahas ya. Bener ya? Bener gak sih? Iya, itu kisah nyata gue. Jadi gini, lu harus momen patah hati gitu? Iya, momen patah hati. Jadi gini, cewek tuh kalau misalnya udah patah hati, dan lo pengen move on, itu tenaga terbesarnya itu karena lo pakai hati, ngerti nggak? Beda sama cowok mungkin. Apa tenaga? Kalau lo go on gitu? Iya, benar. Jadi gini, makanan itu cuma sebagai bentuk. Lo mau kalau di MasterChef tuh lo mau bikin apa? Di MasterChef untuk audisi, lo harus bikin yang unik, yang enak, biar juri tuh kayak, oh ya, gue seneng nih sama makanan lo, akhirnya gue makan, enak gitu. Icon berarti ya? Iya, iconnya itu. Cuma yang dilihat juga story lo. Storyline lo, kenapa sih lo ikut MasterChef? Background lo tuh apa? Terus habis itu pencapaian lo tuh apa? Dan akhirnya gue tuh kan ada dua sebenarnya pencapaian gue, yaitu gue tuh kan mantan obesitas. Jadi dulu tuh kan gue hampir 100 kilo. Iya, jadi gue itu turun 50 kilo karena gue diet, gue olahraga, gue makannya gue sehatin gitu segala macem. Nah plus juga pas selama proses itu ya lu tau lah namanya juga hubungan orang gitu ya, kayak gue ada cerita tentang gue harus move on dari seseorang gitu. Nah jadi gue dipilih nih sama tim TV untuk lu mau bawa cerita yang mana. Itu ada dua ya? Iya, jadi ada dua. Lu ditanyain, lu mau bawa yang tentang diet atau lu mau bawa tentang kisah cinta lu. Itu interview pertama gitu? Bukan interview, lebih yang kayak kita tuh udah audisi, udah lulus. Dia tanya untuk ngomong di depan juri buat memikat hati juri, cerita lu, biar juri tuh respon lu gitu. Nah cerita apa yang mau lu bawa? Susah juga berarti ya? MasterChef itu gak cuma bisa masak. Jadi lu harus bisa segalanya. Lu harus entertaining orang, lu harus bisa entertain jurinya, lu juga harus bisa senyum di kamera. Jadi banyak banget aspek yang dipilih sama RCTI gitu. Nah akhirnya dipilih lah gue kayaknya lebih menarik kisah cinta nih daripada gue harus diet kan, karena ternyata temen gue ada yang udah bahas itu. Jadi udah nggak boleh lagi bahas diet. Nggak boleh topik yang sama. Iya, nggak boleh topik yang sama. Nah akhirnya gue dipilih lah topik patah hati itu. Dan akhirnya gue menceritakan itu ya ya karena juri yang nanya ya gue langsung kayak respon aja, ekspresif aja gue ya. Dia nanya, lu kenapa ikut MasterChef ya? Gue dengan jujur dong gue bilang,
Ya karena aku mau move on. Karena itu dan itu beneran ada nyata ya. Lu mau tahu cerita singkatnya nggak? Gimana? Jadi gini, gue nih kan jadi gue tuh kan kalau lagi galau tuh kan emang galau gitu kan. Ya namanya semua orang lah gitu. Nah terus temen gue nih pecinta MasterChef. Jadi dia suka nontonin MasterChef. Jadi tiap ketemu sama gue tuh yang dia tonton tuh MasterChef gitu. Nah akhirnya dia tuh gue pernah ada satu momen di mana gue tuh kan setiap gue lagi galau gue masak. Itu hobi gue tuh. Cara ya kayak lu lagi galau cari duit gitu. Kalau gue galau gue masak gitu. Kalau dengan masak gue tuh jadi mikir nih ayam mau gue apain bumbunya itu makanan lebih enak biasanya. Gitu? Benar. Iya karena gue kayak nih anjing cowok gitu. Sorry gue bukan psycho bro. Kayak gitu. Gue cerita dong sama dia kayak gue lagi sedih nih soalnya gue lagi masak. Gue inget banget gue lagi masak nasi Hainam tuh. Itu enak banget nasi Hainam. Soalnya pas gue lagi Hainam terus habis itu gue masak. Terus nih teman gue bilang udah deh lu mending ikut MasterChef aja kata dia gitu. Terus gue bilang buat apa? Karena gue gak hobi kan ikut-ikut kayak gitu. Lu tunjukin ke dia katanya. Lu tunjukin katanya lu bisa sukses katanya. Lu terkenal lu bisa sukses dan lu bisa ngelupain dia. Dan nanti mungkin kalau lu muncul di TV banyak tuh cowok-cowok katanya gitu kan. Terus gue bilang ya juga ya gue bilang gitu kan. Ya juga ya gue bilang gitu. Tapi akhirnya tuh motivasi gue untuk ikut MasterChef itu bukan cuma buat move on doang. Emang karena gue mau merubah diri gue lebih baik aja. Dan gue mau karena gue hobi masak gue mau nunjukin skill gue. Karena siapa tahu rezeki gue kan. Betul. Kita jadi harus jemput bola rezeki. Benar kan sekarang. Bener kan gitu. Nah akhirnya gue ikut tuh. Nah barulah pas hari H itu yang pas gue ditanya sama juri itu akhirnya gue cerita sama mereka. Dan mereka tuh bener-bener yang kayak ketawa ngakak. Lu bayangin ya di YouTube itu sama di TV yang ditayangin bagian gue tuh cuma 15 menit. Itu aslinya sampai hampir 1 jam. Jadi gue tuh diwawancara paling lama sama mereka. Jadi mereka tuh nonstop pengen tahu ya. Pengen tahu kenapa gue bisa kayak emang seru sih sampai bisa kayak gitu. Maksudnya kenapa lu sampai bisa-bisanya lu berani ikut MasterChef karena lu cuma mau move on. Kalau yang lain kan karena gue mau mengubah hidup yang biar jadi karir gitu ya. Buat berkarir, mau buat keluarga. Pak, lu karena lu putus cinta gitu men. Ya karena istilahnya menurut gue emosi itu emang sesuatu hal yang harus gue bisa bisa gue kalahin gitu loh. Ya dengan cara lu sibukin diri kayak gitu. Jadi akhirnya gue mutusin untuk ke MasterChef. Tapi gue liat yang pas di MasterChef, sorry ya, lu di situ masih agak gemuk tapi sekarang lebih Enggak, karena sebenarnya itu gue lebih kurus di TV. Tapi karena Zoom. Tapi karena TV itu kan nambah 5 kilo. Nah dan semua orang yang ketemu gue bilang, lu itu lebih kurus pas asli. Pas di TV tuh lu berisi. Karena gini, dan dia tuh ngambil posisi kita kan sebelah kanan kebanyakan. Nah angle gue kiri kan gitu. Makanya gue minta dong lagi. Karena timing. Jadi begitu. Jadi orang tuh selalu kalau tiap ketemu gue pasti akan ngomong kayak lu tuh lebih kurus di aslinya, lebih kecil di aslinya. Jadi semua orang yang kalian lihat di TV kalau itu kurus, aslinya lebih kurus lagi. Apalagi gue ya. Gue lagi. Lebih ini lagi kalau body shaming Pak. Gak apa-apa, kita kan fakta. Fakta ya. Nah, tapi gue nggak usah bertanya ini semua pertanyaan sih gue. Lu dari MasterChef ya karena berkat MasterChef ini lu menjadi influencer masak tuh. Iya betul. Gue mau nanya. Gue selalu nanya ini ke semua influencer. Kayak Ken Henderson, temen gue yang kemarin, ya kan. Ini kamu berapa sih sebagai influencer itu? Kisaran aja deh. Kan usia gue nih, jadi usia itu kita seumuran ya. Iya. Jadi gue pengen buka topik. Kalau anak muda itu income bisa lebih gede loh, ya kan? Iya bisa. Iya dong. Jadi nggak lihat umur sih. Betul. Karena sekarang nih. Benar-benar. Jadi berapa sih? Ya nggak bisa di-spill ya. Kurang lebih lah orang-orang. Maksudnya gue dapat income gue per bulan ini nggak cuma dari masak. Betul, ada endorsement. Ada, bukan dari masak doang. Maksudnya gue emang sebelumnya juga udah punya pekerjaan dan puji Tuhan gue lahir di keluarga yang berkecukupan juga. Istilahnya Tuhan tuh baik sama gue, itu berkat. Yang maksudnya dari keluarga pun ada gitu. Dan juga gue untuk bulanan, untuk gue kerjaan gue yang pribadi ada juga selain masak. Nah plus Tuhan kasih lagi berkat di dunia masak. Nah itu yang gue bersyukur banget. Berapa sih? Udah kisaran lah. Lu tahu semua atau maksudnya? Total. Usia kita nih ya, seorang wanita ya kan, cantik, bertalenta, artis, influencer, exposure dapat. Lu berlebihan banget ya Pak. Berapa? Kalau misal lu cuma ngandelin dari endorsement dan dunia kerjaan tuh ya nggak sebanyak lu main saham lah. Maksudnya kalau tapi kan jangan main-main lah. Jangan main saham dimainin. Iya. Kebanyakan main-main nanti. Lu saham lu mainin, hati lu mainin juga. Oh gitu. Iya aja Pak. Oke. Kalau misalnya income tuh, aduh gimana ya, gue nggak bisa bilang sih. Kisaran di atas 5. Nggak usah deh, lu anggap gini lah ya, maksudnya berkali-kali lipat di atas UMR lah pasti. Crash tuh. Nggak bisa Pak.
Gue gak enak Pak soalnya. Intinya tuh pokoknya kalau lu dapat sekali job aja, lu tuh bisa ngedapetin job itu bisa. Nih ya, sekali job itu aja lu bisa dapet minimal itu 3 juta. Oke. Satu job itu yang mudah. Udah ya. Kalau misalnya dapet yang lebih bagus atau yang lebih ini brand ternama, abis itu lu udah main lama juga nih gitu ya. Itu lu bisa dapet untuk kayak 2 jam itu aja lu bisa dapet around tuh misal 8 sampai 10 juta. Lalu bayangin kalau lu kaliin lu dapat berapa brand? Oke lah, berarti kurang lebih dari 50 juta lah ya. Kita asumsi lah. Enggak bener gitu. Amin dong. Kata-kata amin ya. Doakan. Gitu. Jangan gak bilang gitu. Amin gitu ya. Cuma intinya tuh berkecukupan lah kayak gitu. Tapi gue nggak bisa bilang kalau yang dari dunia endorsement tuh nggak pasti. Betul. Setuju. Karena nggak fixed income, right? Bukan kerjaan kita yang 20 dari Monday to Saturday yang tiap hari kerja kantor. Yang fixed income tuh enggak. Jadi ya itu rezeki-rezekian lah gitu. Tergantung kita lagi sih kalau emang kita masukin diri kita ke bidang ini bener-bener ya itu akan menjadi fixed income kita. Oh, I see. Tapi oke lah untuk itu. Nah, ini yang menarik. Apa nih? Menarik mulu. Oh, wanita jadi menarik dong. Untuk kita korek-korek kan kita beda-beda. Nah, gue mau nanya sih, karena kan di sini kan gue ngebahas kan memang berdasarkan topik mereka bekerjanya apa. Iya, oke. Cuman gue mau nanya nih, lu kan usia gue, kita milenial kan. Lu kan dan lu tadi bilang lu main saham, gue mau nanya, lu itu investasi gak sih sebenarnya? Investasi Pak. Investasi. Tapi bukan saham ya Pak. Iya nggak apa-apa. Kalau gue tuh lanjut ini beda loh. Kalau cowok-cowok kan kita bilang market, oh kita investasi di saham, di kripto itu. Kalau nah lu seorang yang wanita nih. Gue wanita, berkarir dan influencer yang bisa masak segala macam. Lu dapat duit, lu investasiin kemana sih? Oke, jadi kalau gue tuh ada gue bagi-bagi ya Pak. Jadi gue Pak ganti tua. Jadi pengen kasih duit. Boleh Pak. Silakan kasih gue cuananya nggak apa-apa. Jangan nanti keluar deh kita nih. Nah, jadi gini, kalau gue tuh sistemnya gini ya. Kalau yang gue tuh selalu diajarkan apalagi sama kakak gue ya. Gue ini kan di keluarga gue ini 6 bersaudara, cowok semua. Gue cewek sendiri Pak. Wih, disayang banget. Disayang banget sama orang tua disayang, sama keluarga disayang. Jadi kayak kakak pertama, koko pertama gue, koko kedua gue, koko ketiga gue gitu, itu selalu akan kasih gue insight. Ya karena apalagi gue cewek sendiri kan gitu. Nah apalagi gue punya koko yang pertama tuh emang di bidang keuangan juga. Jadi dia tuh kencang banget untuk memberitahu gue untuk lu harus punya ini, lu harus punya ini, bla 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 bla, lu harus save money, lu harus begini-begini. Apalagi dia kan kerja tinggal di luar. Jadi dia lebih keras lah hidupnya daripada di sini kan. Nah, jadi dia tuh selalu ngajarin gue untuk yang pertama harus gue lakuin adalah kita harus siapin dana darurat dulu, ya kan, sebelum investasi, right? Ya lu kali lah basic keuangan lah, kali 3 bulan dari kebutuhan hidup lu per bulan ya kan, lu harus ada duit itu gitu. Nah, sometimes di dana darurat itu lu akan pakai ya nggak tahu lah darurat buat apa, siapa tahu lu sakit atau lu butuh buat beli apa kayak gitu kan. Nah, yang kedua gue akan selalu mikir gue tuh selalu masukin duit gue dulu ke asuransi kalau gue. Jadi gue akan selalu nomor 1 kan kesehatan gue dulu. Karena kalau misalnya lu kerja, lu sakit lu nggak bisa bayar duit buat bayar rumah sakit lu tahu harga nggak murah kan Pak, pelayanan sekarang. Lu sakit lu nggak bisa cari cuan, lu nggak bisa investasi, ya kan? Nah jadi yang nomor 2 tuh pasti buat gue tuh asuransi. Terus kalau gue yang ketiga baru investasi. Nah kalau investasi gue pribadi, gue tuh investasi ada di emas. Mas terus ya terserah lu mau bilang itu cepat dicairin atau enggak, ya itu keputusan pribadi. Gue juga ada investasi properti. Karena bokap gue selalu ngajarin gue untuk properti itu nggak akan pernah turun harga dong Pak, ya kan? Walaupun emang lagi keadaan kayak gini turun naik lah ya, orang pada jual murah segala macam, tapi kita we never know ke depan tuh bakal kepake buat apa gitu loh. Nah harganya naik atau apa ya pasti lu untung ya kalau properti. Nah jadi gue pasti ke properti. Terus kalau buat gue ada lagi yang paling penting juga. Apa yang ketiga? Itu investasi otak lu, investasi tangan lu, investasi muka lu, dan investasi badan lu. Asik. Itu menurut gue yang penting, dan yang terakhir kalinya juga yang paling penting Pak. Apa tuh? Ini orang jarang bahas. Apa? Investasi karma. Maksudnya gimana? Unik ya. Berbuat baik sama orang itu pasti juga investasi buat lu kehidupan ke depannya. Lu bersosial sama orang, lu memberi orang, pokoknya lu bikin karma baik buat orang, itu menurut gue investasi juga. Nah itu investasi lu ke surga soalnya Pak, jalur langit Pak. Pasti. Jadi investasi itu gak selalu tentang duit lu kemana, duit lu kesini, enggak. Itu investasinya udah ke Tuhan kalau menurut gue. Gitu. Pantes lu putus cinta sih, orang lu nomor saudara 5 ngelewatin bodyguardnya dulu ya, pasti takut loh. Nah, cuma bukan masalah takutnya sih, lebih yang kayak
gue puji Tuhan tuh gue udah mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarga gue. Jadi ini saatnya gue kadang tuh mau memberi rasa cinta gue itu ke orang yang tepat. Itu aja sih sebenarnya gue. Jadi gue ngerasa mungkin di luar sana emang ada yang butuh kasih sayang gue yang sudah berlebihan ini. Jadi gue pengen Lu pengen salurin ya? Iya gue pengen salurin. Udah gak sabar nih, udah penuh. Gue udah gak sabar dan gue udah gak kuat. Gue pengen kasih lu cinta sebesar. Lu gak bakal nyesel sama diri gue. Bisa promosi diri sendiri. Enggak, tapi lu bisa ngerasain kok kalau lu kenal sama gue. Gue tuh orangnya akan tetap humble, seru, kan kau dibawa kemana-mana nggak malu-malu cuma ya kan. Dia berlebihan terus independent woman, gaji ya itu semua udah lengkap. Iya, jadi gue intinya tuh adalah gue kalau tipe gue nih adalah gini, yang kayak gue bilang balik lagi ya, back tuh gue investasi karma gue bilang, karena gue ngerasa gini, kalau gue berbuat baik sama orang, ya gue akan dapet yang lebih baik. Lu baik, lu pasti akan ketemu sama orang baik. Kayak lu sama istri lu juga lu pasti akan ketemu. Lu sayang sama keluarga ya, maksudnya lu juga akan disayang sama keluarga lu. Pokoknya apapun yang lu perbuat, lu tulus, lu akan ketemu sama orang yang tulus juga. Jadi apapun yang lu dapetin hari ini itu karena karma lu dari sebelum-sebelumnya. Gitu loh. Jadi gue percaya kalau walaupun kadang ada something yang kita pengen achieve gitu, tapi ternyata nggak bisa kita dapetin ya, ternyata emang itu bukan rezeki kita. Ya udah kita ikhlasin. Berarti Tuhan akan gantikan yang lebih baik kan itu aja. Gila podcast motivasi. Nih. Enggak apa-apa, emang kita potensi bebas ya. Nah, terakhir banget. Iya, terakhir. Harusnya lebih banyak dong. Jangan. Nanti semua orang cuma lu doang yang paling excited. Gue cuma iya, gue cuma satu-satunya. Iya, lu satu-satunya. Yang pertama. Bukan satu-satunya. Maaf ya tetap ya. Maaf sih. Nah, terakhir. Apa nih? Untuk usia kita nih, usia muda. Kan banyak orang bilang, karena gue wanita gue gak bisa sukses ya. Karena gue mau tanya lu kan, menurut gue panutan lah untuk seorang wanita lu di usia kita. Dengan maksudnya gini, usia kita mindset cewek itu masih terlalu ya clubbing ya dong. Pasti kan di usia kita nih sekarang nih. Gue udah tahu ya kan. Terus yang kedua pansos ya kan sama pacar. Masa-masanya itu yang itu nggak memikirkan karir ya kan ke depan. Nah, tips lu ini supaya untuk mungkin para milenial lah ya, mungkin mau cowok mau cewek ya kan, supaya tidak mengulangi kesalahan lu untuk menjadi lebih baik kan, karena kan ini masalah timing, bener gak usia ini kan? Gimana tipsnya supaya ya tips untuk sukses secara dan happy lah intinya. Kalau menurut gue ya umur itu hanya langka. Jadi lu nggak bisa patokin, kadang nggak bisa patokin di umur kita yang millennials ini atau orang yang lebih tua di atas kita atau Gen Z atau apapun itu generasinya. Ya emang kita sama ratakan ya. Maksudnya karena lu generasi ini, lu generasi itu gitu. Tapi bahkan di atas kita yang udah tua pun masih kok sampai hari ini clubbing. Masih kok hari ini melakukan kesalahan tentang keuangan masih. Masih kok sampai hari ini belum pasti tentang kehidupannya. Malah anak-anak muda zaman sekarang menurut gue itu banyak yang lebih menginspirasi banyak orang menurut gue. Karena kita itu hidup di zaman yang harus semua serba ada dan serba bisa. Kita udah di dunia teknologi, tapi kita juga masih dulu masih hidup di zaman yang belum ada teknologi. Jadi kita tuh di pertengahan banget menurut gua. Jadi kita masih ada perspektif di perspektif dimana nggak, kalau Gen Z kan Gen Z banget ya sekarang. Kalau yang dulu banget. Nah kalau kita kan pertengahan. Jadi gua bersyukur sih kita lahir di generasi yang kita, karena kita jadi paham nih. Pertengahan border kita deh ya. Kita jadinya nggak gini banget, nggak gitu banget juga gitu. Zaman kolot. Iya, zaman ekstrim. Iya, zaman ekstrim sekarang gitu. Jadi gue ngerasa kita jadi lebih ngehargain yang namanya kehidupan sih gitu. Jadi kita ada waktu buat having fun, ada waktu buat kerja juga ada. Kita tuh lebih yang kayak stable dalam apa sih yang bisa membagi-bagi waktu tuh yang kayak semua dapat. Kita bisa money dan time management itu bagus banget menurut gue di zamannya kita, karena kita jadi bisa tahu pas kapan kita having fun, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bucin sama orang, kapan kita harus tarik diri, kapan kita harus itu. Jadi ya itulah intinya. Cuma kalau untuk tips untuk anak-anak yang seumuran kita, gue merasa tips yang nomor 1 itu adalah lu harus nemuin siapa diri lu dulu. How? Lu harus tahu kemampuan kelebihan lo apa, kekurangan lo apa. Lu harus yang paling tahu, lu harus menjadi pribadi yang paling tahu tentang pribadi lu sendiri. Jadi lu tuh lebihnya di mana? Lu kurangnya di mana? Ya kan? Apa yang harus lu capai misalnya? Resolusi lu apa? Jadi lu tuh sebelum lu kenal sama orang lain atau misalnya kayak sebelum lu ngelakuin hal lain, lu harus tahu lu siapa dulu nih. Nah, di saat lu tahu itu lu harus mikir, gue ke depannya mau ngapain ya rencana gue. Misal contoh,
kayak gue nih, gue ikut MasterChef, gue mau masak, gue cari cuan di dunia masak. Ya udah, gue udah tahu nih kelebihan gue di dunia masak, walaupun gue punya kelebihan yang lain. Tapi gue mau passion gue itu ada di dunia masak. Jadinya gue konsen nih, gue cari duit di dunia masak, dan gue nggak akan ninggalin kerjaan itu karena menurut gue senang sama kerjaan itu. Nah, dari hobi dan passion itu, dan emang itu kelihatan nih dapet cuan, ya akhirnya itu mengundang banyak cuan-cuan untuk datang ke kerjaan gue ini, gitu loh. Jadi kalau misalnya lu belum nemuin diri lu siapa dan lu belum tahu lu sukanya sama apa dan apa, ya lu harus cari tahu dulu. Emang sih ada yang bilang kayak, orang bilang kayak gini, oh lu harus realistis, lu kerja harus yang duitnya banyak dulu, baru passion, kayak gitu. Tapi gak masalah dong kalau itu bisa berjalan langsung dua-duanya. Di passion gue bisa cari duit, gitu loh. Jadi kebanyakan orang kerja zaman sekarang kan karena dia mau kerja karena cuannya banyak di sini, gitu loh. Realitanya kan kayak gitu. Passion baru nomor 2 atau nomor 3, nomor 4 gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue itu bisa ngejalanin passion gue sambil cari duit, gitu. Jadi kalau lu bisa ngejalanin itu dua-duanya, itu lu lebih bahagia menurut gue. Jadi lu nggak perlu ninggalin hobi lu, nggak perlu ninggalin passion lu, tapi lu tetap dapet duit, gitu Pak. Ya walaupun emang nggak sebanding sama orang yang apa sih namanya, yang jualan casing HP yang misalnya gue dapat ratusan juta cuan, yang nggak gitu juga. Itu kan karena dia cari duit. Betul. Dia cari quantity kan, gitu loh. Nah kalau gue cari kualitas dan quantity juga. Kalau di gue kayak gitu. Jadi itu apa? Terus yang kedua juga, yang penting sometimes tuh kita ada jenuhnya. Jenuh banget ya. Lu sekarang gue tanya, lu kerja juga sometimes lu jenuh kan? Walaupun lu dapet cuan dari situ, ada nggak lu jenuh tuh, ada nggak? Ada. Pasti. Ya, lu jenuh kan, kayak ngerasa lu pengen berhenti. Dan lu vakum, lu pengen ganti. Rasanya seperti itu kan? Betul. Tapi ini satu tips buat kalian ya. Gue itu ngerasa lu itu bisa sukses di saat lu itu stay sama satu itu, lu berkembang sama satu itu, mau gimana pun lu happy atau lu sedih, lu tetap jalanin itu sampai lu achieve sukses lu. Jadi lu boleh, lu capek, lu istirahat, lu vakum sebentar nggak apa-apa, tapi nanti lu harus balik lagi dan lu dapetin prime time lu yang bener-bener berkualitas lagi. Jadi sometimes pas kita mundur, itu malah kita jadi lebih bersemangat untuk ngejalaninnya. Ngerasa gak sih lu sebelum lu pas vakum nih, lu jadi mikir, lu renungin diri lu, tapi pas udah lu vakum lu jadi dapat energi balik gitu. Ya kepepet so. Iya kan? Kalau mikirnya kepepet gitu. Cuma kan lu jadinya lebih bersemangat kan? Iya. Karena lu dari kepepet itu modal nekat, dan juga lu punya motivasi untuk emang gue harus di sini gitu. Nah, sama kayak gue juga gitu. Sometimes gue jenuh ya, kayak gue waktu itu kabur dari dunia perhotelan, tapi akhirnya gue kabur ke dunia desain, tapi gue balik lagi. Tapi yang udah gue pelajarin, gue selalu percaya gini ya Hen, semua yang kita lewatin di hidup kita ya, apapun yang kita pelajarin, dari TK kayak dari SMP kayak mau kita belajar bahasa Mandarin, kayak kita mau belajar bahasa Jepang kayak, walaupun kadang nggak kepake, ada belajar ini belajar itu, kadang nggak kepake, tapi percaya sama gue, semua itu connect the dot. Jadi kita bisa sampai hari ini ya, kita bisa sampai hari ini itu karena semua yang kita lewatin, apa yang kita pelajarin, apa yang kita kenal, pelajaran yang datang ke hidup kita, apapun yang kita spend, apapun yang kita invest ke dalam di hidup kita, udah kita lewatin itu semua connect the dot. Jadi sampai lu jadi Henry yang hari ini, gue jadi Agnes yang hari ini, dan kalian jadi kalian hari ini, ya itu karena yang kalian lewatin dan kalian pelajarin itu gitu. Jadi nggak pernah ada yang sia-sia menurut gue. Gitu. Jadi kalau misalnya, makanya itu yang balik lagi gue bilang, kalau lu capek atau apa, lu nggak apa-apa, lu istirahat sebentar, lu jenuh, lu take a break sebentar, tapi nanti lu harus mikirin lu mau gimana lagi nextnya kayak gitu. Tapi jangan pernah kayak lu putus harapan, dan jangan pernah nyerah. Itu yang menurut gue harus lu pegang. Ya itulah kira-kira. Masih banyak lagi sih lah, cuma yang paling penting menurut gue itu. Dan yang ketiga, yang terakhir nih gue bilang sama lu pada ya, gue bilang, kalian tuh jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Itu yang penting juga. Karena apapun yang kalian yakinin, itu bisa kalian dapatkan. Toh orang lain aja bisa, masa kita enggak? Betul. Gitu loh. Jadi jangan mengecilkan diri ya, jangan membanding-bandingkan diri kalian sama orang lain. Orang lain tuh punya timeline yang berbeda. Kayak lu punya timeline berbeda, gue punya timeline yang berbeda, kameramen punya timeline yang berbeda, ya kan? Rezeki pun diatur beda-beda. Jodoh pun diatur beda-beda. Jadi masing-masing tuh punya timeline berbeda. Jadi jangan pernah bandingin diri, jangan pernah insecure. Jalanin apa yang lu punya sekarang, apa yang lu bisa. Ya udah lu pakai itu sampai lu achieve semua target-target lu. Tapi ya itu, ya banyak lah pokoknya. Kalau gue ngomong itu target lu, akhirnya sudah. Itulah pokoknya. Iya, emang harus itu dong, nggak tahu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir lah, dari bukan dari gua, mungkin dari sisi pria nih. Gua kira seluruh para pria. Iya, boleh gue minum? Yang boleh, silakan. Gue nggak ada mereknya? Nggak ada. Air putih saja. Nah, ini satu sih. Apa tuh? Mungkin ini untuk seorang pria ya, yang gue melihat dan menginterview lu ya. Iya, oke.
Kalau orang nih ya, ini kita udah yang tadi udah kelar, ini terakhir masalah percintaan. Gue cuma mau nanya lagi. Kalau kita nih seorang pria mau mendekati seorang wanita kayak lu nih, ya kan? Ya mapan, udah bisa mandiri, udah pokoknya nggak menyusahin lah ya. Pokoknya nggak jelek-jelek amat lah ya. Nggak fakor dibawa kemana-mana. Baik. Gimana? Kan sekarang kan banyak banget tuh konten-konten. Kamu nikah butuh berapa ceweknya kan? Oh iya, gue miliar. Suami kamu gaji berapa? Oh iya, penting minimal 50 juta. Tapi sedangkan dari pihak ceweknya aja tidak bisa memberi kontribusi. Nah, tips dari lu gimana untuk cowok-cowok yang mau deketin cewek yang sudah mapan kayak kurang lebih kayak lu lah? Ini sih panjang ya Pak ceritanya. Cuma intinya tuh gini. Kita tuh kan udah hidup di zaman emansipasi ya. Udah berbeda sama zaman dulu. Kita juga wanita tuh sekarang lebih banyak berpikir kita tuh berkarir. Kita tuh punya konsep di mana ini yang harus ditanamin di semua pikiran wanita, kalau yang bisa bikin kita bahagia tuh diri kita sendiri. Kita tuh nggak bisa menggantungkan hidup kita sama orang lain ya. Tapi kalau misalnya buat cowok-cowok yang kayak misalnya mau deketin gue gitu, misalnya kayak mau jadi pacar ataupun ada yang tiba-tiba mau ngelamar gue nih. Dengerin tips. Ya kan, kalau ada yang mau ngelamar gue. Masih single nih? Nggak, gue kayak mau ngelamar atau enggak gitu maksudnya. Gue nggak pernah nuntut laki-laki gue itu harus punya gaji minimal 50 juta, harus 1 miliar, enggak, no. Karena menurut gue semua orang itu punya punya kemampuan masing-masing. Gue juga nggak bisa kok ngasih laki-laki gue 100% gue kasih lu nih 1 M gitu, nggak bisa juga gitu. Tapi gini ya, itu pilihan ya, balik lagi. Kalau lu mau dapat laki-laki yang bisa jadi provider lu bisa hidup enak, yang istilahnya lu tanpa perlu apa-apa, lu mau ngapa-ngapain enak udah dari duit suami lu, itu pilihan lu bisa cari yang seperti itu. Gitu. Gue mau semua cewek di dunia ini, kalau lu tanya lu juga pasti mau, lu yang cowok aja lu pasti juga mau kok cewek-cewek gitu. Pasti ya sih, nggak nolak gitu. Buat apa kita hidup susah capek-capek gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata gue dapet laki-laki yang sedang berjuang, gue juga sedang berjuang, gue akan lebih menghargai laki-laki itu. Kenapa? Karena gue ngerasa intinya di laki-laki itu adalah yang penting dia kerja dan bekerja keras. Masalah duit itu Tuhan yang ngatur. Masalah rezeki itu masing-masing punya rezeki. Lu mau kerja sampai kapanpun, kalau itu bukan rezeki lu gak bakal dapet rezeki itu. Dan juga jangan salahin keadaan ya. Kalau lu lahir dari keluarga kaya sih, keluarga lu lahir dari gini-gini segala macam, nggak juga. Kalau lu kerja keras, toh banyak kok orang-orang kaya di dunia ini yang dari nol, bener-bener dari nol, gak cuma flexing karena gue nol tapi ternyata keluarganya kaya. Banyak kok yang emang benar-benar dari nol. Ya kan Pak, banyak yang dari nol dan dia bisa buktiin kalau dia sukses tuh banyak banget. Jadi kalau gue melihat laki-laki untuk menikah itu, gue mau banget dia jadi provider gue, karena emang pada dasarnya lu diciptakan sebagai provider, iya kan? Dan cewek tuh ngelengkapin, gak ada di dunia ini yang gue harus ngelengkapin lu, gue harus jadi provider lu. Buat apa gue cari suami? Karena gue semandiri ini juga, gue tetap butuh yang namanya laki-laki itu jadi provider gue gitu. Tapi kalau ditanya untuk berhubungan, lu harus punya minimal ini, enggak juga. Gue yang penting tuh, yaudah kita sama-sama kerja nih, kita sama-sama mau achieve target apa. Malah kadang gini, lu sendiri lu punya rezeki, lu berdua rezeki lu double. Sama kayak lu punya anak, rezeki lu triple. Lu punya anak lagi, rezeki lu berempat. Karena gini, setiap kita mau berusaha, bekerja, dan lu punya usaha lu bener ya, maksudnya lu baik gitu, itu Tuhan tuh akan ngasih dengan cara apapun. Apalagi lu udah rezeki bareng, rezeki sendiri, plus lu doublein lagi rezeki, double berdua lu sama istri lu, sama pacar lu, apa segala macam. Jadi menurut gua duit tuh cari-carian gitu. Jadi gua tuh nggak ada pernah target nih, kayak kadang orang suka nanya kayak sama gue ya gitu, kayak gua harus minimal gini-gini apa segala macam. Nggak ada. Apa yang lu punya sekarang, apa yang bisa kita ingin sekarang, ya udah kita jalan berdua, berusaha berdua, bareng-bareng berdua. Toh kita nggak pernah tahu kok ke depannya, ternyata lu sama gue, terus rezeki lu ternyata lebih bagus daripada pas lu sendiri. Ternyata rezeki gue itu lebih bagus di saat gue sama lu. Gitu loh. Jadi gue selalu punya pikiran positif kalau yang penting lu tuh kerja, lu kerja, lu bisa mencukupi diri lu sendiri, lu gak pelit, ya kan? Habis itu lu juga sayang sama gue gitu. Kita mau sama-sama berusaha, lu loyal sama gue juga royal sama lu, kita saling, hubungan tuh harus gitu. 50-50 nggak ada yang harus bilang gini, gue mau cari laki-laki tuh, atau gue mau cari cewek tuh yang cintanya tuh lebih besar dari gue. Ya nggak bisa, cinta tuh harus setara. Kadang lu 0-100%, kadang lu 50-50, kadang lu 25-75, kadang lu yang 50, kadang lu 25, jadi kadang ganti-gantian. Jadi harus saling melengkapinnya menurut gue. Jadi gue nggak pernah minta sama Tuhan gini, gue nggak pernah doa sama Tuhan kayak gini, Tuhan datangin aku laki-laki yang kaya, laki-laki yang berduit. Mau gue, dan itu juga udah ada banyak gitu, tapi
ujungnya tuh gue akan milih orang yang bener-bener ini kerjanya benar, dia sama gue cocok atau enggak, dan gue sayang nih sama dia. Percuma aja kalau dia duit banyak tapi gue nggak punya perasaan, Pak. Gue orangnya tipenya emang harus realistis, tapi gue itu tipe yang saking gue orangnya tuh kayak gitu, saking orangnya gue tuh apa adanya. Orang tuh sering bilang gue tuh cewek yang berkonsep out love. Jadi cintanya tuh konsepnya zaman dulu, yang masih setia, terus abis itu yang maunya berjuang bersama, abis itu yang kayak berharap masih ada harapan gitu. Gue orangnya tipe seperti itu, dan gue percaya kok kalau misalnya emang gue sifatnya kayak gini, Tuhan akan ngirimin laki-laki yang gue butuhin kayak gitu. Karena gue bener-bener ngasih orang tuh dengan tulus dan ikhlas gitu. Gue nggak pernah nuntut dia, gue nggak pernah minta, oh lu harus nikahin gue sekarang. Gue nggak perlu kayak gue minta mahar Lamborghini Oren, gue pengen, nggak perlu kayak gitu. Gue nggak sampai begitu banget, Pak. Karena gue tahu nyari duit itu tidak mudah. Juga spare-nya mudah ya, tapi cari duitnya tidak mudah. Ya gue akan menghargai itu. Yang penting dia berusaha buat gue, dia sayang sama gue, dia tulus dia setia sama gue. Yang penting sih itu sih, dan kita ngejalanin itu bareng-bareng gitu. Jadi gue nggak pernah yang kayak lihat oh harus begini harus begitu, nggak juga. Yang kadang kalau yang kayak di TikTok itu kenapa cewek itu bisa bilang oh minimal 1 miliar, ya mungkin bapaknya tuh emang bisa ngasih dia 2 miliar tanpa tuh cowok. Jadi mungkin dia pikir karena gue udah hidup di dunia enak ya. Jadi gue pikir 1 miliar tuh uang yang sedikit dan biasa aja. Dan emang itu benar. Lu venue untuk pernikahan aja tuh udah berapa ratus juta, Pak. Bisa kok lu nikah murah, lu makan bareng aja keluarga, ya kan, makan bareng keluarga itu kan. Tapi kan tergantung kesemakatan masing-masing. Ada yang dia nggak mau mewah-mewahan, tapi dia hidup rumah tangganya berkecukupan. Dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah, dia bisa bulan madu keluar negeri. Tapi dia pernikahannya sederhana. Tapi ada juga emang cowok yang bisa provide. Oh gue mau pernikahan kita mewah nih, cuma sekali nih, gue bakal bikin lu mewah. Tapi belum tentu kok pas di rumah tangga dia bahagia. Ada juga yang kayak gitu. Jadi masing-masing punya standarnya masing-masing punya achieve-nya masing-masing lagi. Ya gue nggak bisa namanya membandingkan itu lagi ke orang lain. Jadi tergantung lagi balik ke pribadi kita masing-masing. Lu mau apa, gue mau apa, ya udah kita ketemu jalan tengahnya apa kayak gitu. Oke. Gila emang ini kayak paling podcast terlama ya, Kak. Karena kalau sama cewek itu gue udah bilang kalau ngobrol sama gue itu bisa 1 jam, 2 jam, seharian juga bisa gue. Satu pertanyaan jawabnya banyak banget. Ini kayak bener-bener dari hati banget nih, dan pengalaman ya teman. Jadi itu aja teman-teman acara ngobat hari ini. Jadi teman-teman ingat, buat teman-teman acara ini kita cuma informasi, APBN ambil positif, buang negatifnya. Kayaknya ada yang negatif nih, Pak. Ya siapa tahu kan ada saja anjir dia ngomong memang bapak gue bisa 2M gitu kan. Gitu kan. Benar. Itu aja teman-teman. So thank you for watching and see you. Bye bye.